Shalom. Selamat malam buat kita semua, Bipro. Senang sekali bisa kembali bersama dengan semua rekan-rekannya. Sebelum saya sharing firman Tuhan, saya diberi tema, teman-teman tahu tema kita ya, Unjust Steward itu. Nah, sebelum saya sharing firman Tuhan, pertama-tama saya minta maaf dulu beberapa bulan ini. Bulan kemarin tepatnya seharusnya ada jadwal saya nggak bisa. Saya mohon maaf, saya ada miss. Saya sudah mengaku kepada Aprilia, mana Aprilia? Saya yang salah ya Aprilia ya, sorry. Saya yang salah jadi ada miss. Oke, kita akan merenungkan firman Tuhan. Harusnya Pak Ponco yang sharing firman ini. Ya, tema kita, Unjust Steward. Kita mau belajar bersama-sama dari bendahara yang tidak jujur itu, pelayan yang tidak adil itu ya. Dari Lukas pasal 16 ayat 1 sampai 9. Multimedia bantu saya tampilkan ayat itu. Kita akan merenungkan bagian ini bersama-sama. Bersabar sebentar, rekan-rekan Bipro ya. Saya nanti pertama akan coba menerangkan sedikit latar belakang supaya kita lebih paham. Lalu konteks dari ayat ini kenapa Lukas menaruhnya di situ? Apa maksud dia? Pasti dia punya tujuan tertentu. Bukan sebuah kebetulan, tapi sebuah kesengajaan. Nanti kita akan lihat bersama. Pertama kita perhatikan teksnya dulu. Lukas 16 ayat 1 sampai 9. Bim salabim abrakadabra. Puh. Nah, kan pas saya lebih hebat dari David Copperfield. Ayat 1, dan Yesus berkata kepada murid-muridnya, ada seorang kaya yang mempunyai seorang bendahara, steward. Kepadanya disampaikan tuduhan bahwa bendahara itu menghamburkan miliknya. Lalu ia memanggil bendahara itu dan berkata kepadanya, apakah yang kudengar tentang engkau? Berilah pertanggungan jawab atas urusanmu, sebab engkau tidak boleh lagi bekerja sebagai bendahara. Next. Kata bendahara itu di dalam hatinya, apakah yang harus aku perbuat? Tuanku memecat aku dari jabatanku sebagai bendahara. Mencangkul aku tidak dapat, mengemis aku malu. Aku tahu apa yang akan aku perbuat, supaya apabila aku dipecat dari jabatanku sebagai bendahara, ada orang yang akan menampung aku di rumah mereka. Lalu ia memanggil seorang demi seorang yang berhutang kepada tuannya. Katanya kepada yang pertama, berapakah hutangmu kepada tuanku? Jawab orang itu, 100 tempayan minyak. Lalu katanya kepada orang itu, inilah surat hutangmu, duduklah, dan buat surat hutang lain sekarang juga 50 tempayan. Kemudian ia berkata kepada yang kedua, dan berapakah hutangmu? Jawab orang itu, 100 pikul gandum. Katanya kepada orang itu, inilah surat hutangmu, buatlah surat hutang lain 80 pikul. Lalu tuan itu memuji bendahara yang tidak jujur itu, karena ia telah bertindak dengan cerdik. Sebab anak-anak dunia ini lebih cerdik terhadap sesamanya daripada anak-anak terang. Dan aku berkata kepadamu, ikatlah persahabatan dengan mempergunakan mamon yang tidak jujur, supaya jika mamon itu tidak dapat menolong lagi, kamu diterima di dalam kemah abadi. Kita baca bersama-sama ayat 9 ya, dengan suara keras, rekan-rekan Bipro, 2, 3. Dan aku berkata kepadamu, ikatlah persahabatan dengan mempergunakan mamon yang tidak jujur, supaya jika mamon itu tidak dapat menolong lagi, kamu diterima di dalam kemah abadi. Terima kasih. Diberkatilah mereka yang membaca firman Allah, merenungkannya, menyimpan dalam hati, dan yang paling berbahagia, kita yang menghidupi firman tersebut. Amin. Rekan-rekan, ada banyak sekali kebenaran yang kita bisa renungkan sebenarnya dari apa yang diberitahu oleh Tuhan Yesus dalam cerita ini dan dicatat oleh Lukas. Teman-teman kita sudah belajar ya. Kalau kita membaca satu teks, usahakan sering-sering bertanya apa, mengapa, siapa, kapan, di mana, bagaimana. 5W 1H itu dalam bahasa Inggris ya. When, where, how, begitu. Jadi ajukan pertanyaan. Kemarin waktu Kamis doa malam yang datang doa malam dingin, dan saya ngomong kita harus belajar kritis. Jadi anak Tuhan, jangan beragama, percaya Tuhan, jadi dungu. Katanya Rocky Gerung. Beragama malah bikin orang jadi idiot. Jadi bodoh. Nggak boleh. Itu sebabnya, siapa yang datang doa malam kemarin Kamis? Oh lumayan banyak yang datang. Itu sebabnya begini, kadang-kadang kita itu ya, nggak adil, nggak fair hidup ini. Untuk belajar fisika kita mati-matian belajar, kita les bahasa Inggris, kita les bahasa Mandarin. Pendek kata, otak kita ini kita gunakan untuk bekerja sepenuh hati kita berpikir.
Untuk ide-ide dalam membangun usaha, kita curahkan seluruh pikiran dan daya ingat kita, kemampuan kita, semua dieksploitasi begitu rupa. Tapi untuk belajar firman, dengar firman, mencerna firman, kita nggak gunakan. Itu nggak fair. Padahal Tuhan itu ingin dikasihi dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap kekuatan. Ini tiga tingkat kata itu yang artinya cuma satu. Bagi orang Ibrani, apa artinya? Kasihi Tuhan dengan logikamu, dengan otak. Itu maksudnya bagi orang Yahudi. Akal budi penting. Makanya Roma pasal 12 ayat 1, berubahlah oleh pembaruan budimu. Paulus berkata begitu. Dia terinspirasi dari pola pikir orang Ibrani. Jadi Tuhan itu mau dicintai bukan hanya dengan perasaan, tapi unsur akal budi semua ini. Sayangnya untuk semua yang sekuler, kita mati-matian kerja, kita matian berpikir, kita stres mikirin, tapi untuk firman Allah kita males. Tuhan tidak kecewa lalu tersinggung hanya karena kita kritis kepada teksnya. Jadi kalau kita ajukan pertanyaan apa, mengapa, siapa, kapan, di mana, bagaimana, Tuhan gak marah karena kita bertanya. Teman-teman, ayo belajar jadi anak Tuhan yang kritis ya. Bahkan waktu saya khotbah begini, kritisi, bener nggak sih? Cross check, nanti waktu baca di rumah, sampai di rumah baca lagi Lukas pasal 16 tadi ayat 1 sampai 9. Coba cari tahu lebih banyak. Baca ayat sebelumnya, baca ayat sesudahnya. Jadi orang yang kritis, nggak boleh telan mentah-mentah saja semuanya. Apalagi kalian semua, kita semua sekarang itu terpapar dengan begitu banyak media dari mulai YouTube, Instagram, Facebook, yang banyak pengkhotbah atau hamba Tuhan mulai khotbah macam-macam dari yang paling sesat sampai yang paling benar ada di sana. Nah, kalian semua terpapar setiap hari. Kalau kalian tidak membentengi diri dengan berpikir kritis, bahaya. Bahaya. Ingat baik-baik rekan-rekan. Saya belum khotbah ya. Ini juga belum pendahuluan. Ini masih mekanisme pertahanan diri di depan dulu saya bangun. Begini rekan-rekan, semua penyesatan bersifat doktrinal. Semua doktrin bersifat teologis. Semua yang teologis pasti sulit. Mau nggak mau belajar. Mau nggak mau. Kita semua perlu belajar sebab Tuhan ingin dikenal. Otak kita yang kemarin saya ngomong, otak kita satu detik, 30 miliar bit per detik. Otak kita itu serap semua informasi. Waktu saya ngomong gini, teman-teman semua mendengar. Jadi telinga mendengar, bahkan mendengar ada suara AC. Mendengar ada suara mixer. Lalu kemudian mata kita itu bisa melihat semua lingkungan di sekitar sambil melirik. Cece itu baru potong rambut. Kemarin nggak itu rambutnya. Kemudian hidung kita bisa mencium bau parfum di depan kita. Apa sih yang kita rasakan dengan tubuh kita ini? Bisa dicerna oleh otak 30 miliar bit per detik. Kecepatan yang luar biasa. Otak manusia itu besar sekali kapasitasnya. Tapi sayang, ada lebih banyak. Yang Einstein bilang dari kapasitas otak manusia hanya 15% yang digunakan oleh manusia. Sisanya 85% dibawa ke liang kubur. Sayang banget ya. Rekan-rekan yuk ya, malam ini sekali lagi, ini belum pendahuluan. Saya cuma mau pengantar saja. Kita gunakan akal kita. Oke, teks tadi memberi kita tema unjust steward. Dan kita tahu ceritanya tentang bendahara yang tidak jujur itu. Pertama-tama begini, siapa bendahara ini? Kita mulai tanya gitu, siapa sih bendahara ini? Nah, Tuhan Yesus langsung ngomong di sana, bendahara ini adalah anak dunia. Oke, dengarkan. Bendahara ini anak dunia, makanya Yesus ngomong, orang dunia ini lebih cerdik dengan sesamanya daripada anak terang. Wah, kalau kita bisa renungkan, tarik lebih jauh lagi, ternyata hikmat dunia bisa menjadi prinsip pembelajaran yang penting. Tapi nggak mungkin kita bahas bagian itu. Oke, sebab tujuannya, Lana sudah beritahu, tujuan dari khotbah malam ini seperti apa, saya sudah diberi arahan. Jadi kalau saya tidak terarah, Lana tidak akan jadwal saya lagi khotbah di sini. Dan itu berbahaya. Lani, sorry. Mulut ini salah. Paling sulit mengingat nama orang. Jadi menurut cerita yang Tuhan Yesus tadi narasikan, ternyata bendahara ini adalah orang dunia. Bukan anak-anak terang, orang dunia. Lalu kemudian yang teman-teman perlu tahu, cerita ini, narasi ini akrab bagi orang di zaman itu. Pendengarnya adalah orang-orang Farisi, ahli Taurat, bersama dengan para murid dan Yesus sedang duduk di antara orang berdosa. Masih ingat ceritanya ya? Nanti kalau perhatikan perumpamaan sebelumnya, Yesus itu sedang duduk di antara para pendosa bersama dengan murid-muridnya, lalu orang Farisi datang. Waktu orang Farisi datang ngobrol-ngobrol, dia katanya
Mesias, katanya nabi, kok duduk di antara orang berdosa. Lalu Yesus cerita tentang dirham yang hilang, cerita tentang domba yang hilang, lalu cerita tentang anak yang hilang. Waktu Yesus cerita tentang anak yang hilang, langsung orang Farisi sudah kebakaran jenggot tuh. Mau ngamuk saja rasanya. Sebab tahu arti cerita itu. Siapa? Bahwa orang Farisi ahli Taurat, kamu tuh si sulung. Orang berdosa ini si bungsu. Yang waktu mau kembali, kamu iri. Jadi inti perumpamaan anak yang hilang itu kan poinnya kita sudah belajar, itu intinya tentang iri hati, bukan tentang kasih Bapa. Walaupun khotbah dari situ tentang kasih Bapa, oke-oke aja. Tapi maksud Lukas bukan tentang itu. Lukas bermaksud tentang iri hati. Si sulung itu terhilang di rumah Allah. Punya hukum Taurat, punya ibadahnya, punya semua, tapi terhilang di gereja. Sementara si bungsu ini yang kembali, orang-orang berdosa yang duduk dengan Tuhan Yesus itu, waktu Yesus duduk bersama dengan si bungsu, mereka iri. Itu setelah Yesus cerita tentang perumpamaan anak yang hilang, Yesus masuk ke bagian ini. Nanti setelah Tuhan Yesus ngomong tentang bendahara yang tidak jujur ini, Yesus bicara tentang talenta, mamon. Barang siapa setia perkara kecil, dia akan diberi percaya perkara yang lebih besar. Tuhan Yesus ngomong begitu. Jadi perhatikan perumpamaan ini diapit oleh dua perumpamaan, anak yang hilang dan tentang talenta atau tentang mamon. Oke. Sekali lagi, narasi ini sebuah cerita yang akrab bagi mereka. Tapi ini bukan hanya cerita, ini realita di zaman itu. Dibawa ke Kaisaran Roma, Kaisar Agustus menindas Israel, menjajah Israel, maka pemerintahan Romawi itu membuat banyak peraturan, undang-undang. Nah, orang-orang kaya di zaman itu biasa punya bendahara, biasa punya steward yang mengelola agraris mereka, ladang mereka, mengelola semua harta mereka, properti mereka, disewa-sewakan, begitu. Biasanya di zaman itu, orang-orang yang susah, mereka coba meminjam. Waktu mereka meminjam ada aturan main yang ditetapkan. Contohnya, pemilik mungkin berkata begini, kalau orang utang 5 berkas gandum, dia wajib bayar 6. Begitu ya, bendahara diberi perintah begitu. Nah, karena orang zaman itu begitu sulit, begitu banyak orang kemudian coba cari utangan, cari pinjaman. Zaman sekarang pinjol. Zaman dulu belum ada pinjol, rentenir. Kira-kira begitu. Atau orang seperti dalam cerita ini. Nah, waktu kemudian orang-orang susah ini mau minjam, maka si bendahara, kalau dia bendahara yang tidak jujur dan dia culas, apa yang dia lakukan? Dia lakukan begini, dia amati. Kalau kamu pinjam punya tuanku, kamu pinjam 5, kamu harus bayar 6. Tapi kalau kamu mau dapat bagian, lu harus berani bayar 7 ya. Jadi si bendahara dapat 1, 6 dikembalikan kepada tuannya, dia dapat 1, dia dapat lagi gaji dari tuannya. Ini sebuah praktek yang lazim di zaman itu. Dan praktek yang lazim inilah yang kemudian dipakai oleh Kristus dalam narasi tentang bendahara yang tidak jujur, unjust steward itu. Jadi perhatikan, ini sebuah narasi atau cerita yang sangat akrab di telinga mereka. Ini realita yang terjadi di zaman itu. Oke, selanjutnya. Apa yang dipuji oleh Tuhan Yesus? Yang dipuji bukan ketidakjujurannya. Kan Tuhan Yesus memuji ya. Tapi yang dipuji bukan kebohongannya, bukan ketidakjujurannya. Yang dia puji adalah paling tidak dari perumpamaan tadi kita bisa mengambil 4 hal yang dipuji oleh Tuhan Yesus sebenarnya. Apa itu? Yang pertama, orang ini, bendahara ini tahu bahwa waktunya terbatas. Dia tahu dia akan dipecat. Kan ceritanya tadi, si Tuhan bilang, aku dengar tentang kamu gak beres ya. Memboroskan hartaku. Yang menarik, cara Lukas menulis, kata memboroskan itu, kata yang digunakan lebih tepat, saya cari tahu ya. Dia bilang begini, ayat kedua, lalu ia memanggil bendahara itu dan berkata kepadanya, apakah yang kudengar tentang engkau? Berilah pertanggungjawab atas urusanmu, sebab engkau tidak boleh lagi bekerja sebagai bendahara. Perhatikan baik-baik. Kepadanya disampaikan tuduhan, ayat yang pertama, bagian B, kepadanya disampaikan tuduhan bahwa bendahara itu menghamburkan. Kata menghamburkan itu, si bendahara menghamburkan persis kata itu yang digunakan Tuhan Yesus ketika anak yang bungsu pamit sama papanya, minta semua harta warisannya, lalu dia pergi ke negeri yang jauh, memboroskan. Persis kata yang sama.
Jadi waktu Lukas menggunakan kata itu nggak kebetulan. Si bungsu memboroskan. Sekarang si bendahara, dia bukan memboroskan kata yang digunakan, terjemahan Lembaga Alkitab Indonesia, menghamburkan. Tapi akar kata bahasa Yunaninya sama persis. Jadi si tuan mendengar bahwa hambanya ini, steward ini, pelayannya ini, bendahara yang tidak jujur ini, menghamburkan hartanya. Sekarang, aku minta pertanggungjawaban dari kamu. Dia mulai mikir. Nyangkul nggak bisa, ngemis malu. Ya sudah, bikin surat utang ulang, didatangin semua orang-orang tadi. Lu utang berapa? 100. Udah deh, ini tulis 50. Kamu berapa? 100. Ini tulis 80. Perhatikan, yang dipuji oleh Tuhan Yesus bukan kebohongan, bukan cara dia memboroskan harta tuannya, yang dipuji kecerdikannya. Dia tahu. Orang ini, steward ini, pelayan ini tahu waktunya terbatas. Dia segera akan dipecat. Dia tahu waktu yang terbatas. Karena itu dia melakukan tindakan dengan cepat. Dia bertindak cepat, cerdik demi masa depannya. Itu alasan kedua yang dipuji oleh Tuhan Yesus. Yang ketiga, dia nggak menyangkal. Ini orang dunia loh ya. Perhatikan, ini orang dunia. Tahu waktunya terbatas, langsung bertindak cepat, cerdik untuk masa depannya, demi masa depannya. Dia nggak nyangkal bahwa dia itu memboroskan, menghamburkan harta tuannya. Dia tidak berdalih. Wah, kalau orang zaman sekarang berdalih paling pinter. Rasionalisasi, di mana-mana. Lalu kemudian apa? Yesus ngomong, yang dipuji itu sebab dia memakai mamon, harta duniawi itu, bukan untuk menumpuk kekayaannya. Ketika waktunya sudah pendek, perhatikan ya, waktunya sudah pendek, sebentar lagi dia akan dipecat, dia bertindak cepat dan cerdik, dia tidak menyangkal, lalu sekarang dia tidak menumpuk harta. Sebentar lagi aku mau dipecat, aku nggak punya kerjaan lagi, korupsi lebih banyak lagi, tak kumpul lebih banyak lagi. Bukan. Dia malah kebalik. Dia tidak kumpulkan lebih banyak, dia keruk harta untuk dirinya, malah dia kurangi. Tulis ulang. Tulis ulang. Tulis ulang. Dia memanfaatkan harta duniawi untuk membangun relasi. Ini yang dipuji Kristus. Jadi 4 hal yang dipuji Tuhan Yesus sebenarnya dari bendahara ini. Bukan tentang ketidakjujurannya, tapi waktu yang begitu mendesak dan terbatas, bertindak cepat dan cerdik, tidak menyangkali kesalahannya, lalu menggunakan mamon itu untuk membangun relasi. Supaya kalau ada apa-apa dengan dirinya nanti, ada orang-orang yang tetap berelasi dengan dia. Cantik sekali cara Yesus mengungkapkan perumpamaan ini, rekan-rekan. Nah, kita tahu semua ceritanya. Kalau begitu, kita masuk sekarang kepada poin khotbah ini, khotbah malam hari ini. Apa yang kita bisa pelajari dari cerita ini? Apa relevansinya untuk kita? Semua teman-teman, orang-orang Bipro di tempat ini, kita orang-orang yang masih produktif, kita usia produktif. Apa yang kita bisa pelajari dari pesan Kristus tentang bendahara yang tidak jujur? Pertama begini, bagi Kristus, manajemen keuangan itu adalah rohani. Saya ulang, manajemen keuangan itu hal rohani. Rekan-rekan, mamon itu tidak hina. Mamon itu tidak rendah dan sepele. Manajemen itu, memanage mamon, memanage keuangan, itu hal rohani. Itu yang harusnya kita perlu renungkan bersama-sama. Jangan kita pikir mengelola kekayaan, mengelola harta, itu hal yang duniawi. Enggak gitu. Orang memisahkan antara keuangan dan kerohanian. Kalau uang itu duniawi, tapi kalau pimpin pujian, kalau khotbah itu rohani. Beda. Yesus justru menekankan cara kita memakai uang mencerminkan iman kita. Saya ulang. Dari cerita ini, Yesus mau tekankan kuat. Cara kita mengelola uang, memakai uang, itu mencerminkan iman kita. Iman sejati bukan hanya di mulut, tapi dia juga merobek dompetmu. Tahu artinya? Iman sejati harus sampai kepada dompetmu. Apakah engkau mengelola dompetmu dengan benar? Ngelola duitmu dengan benar?
Kalau engkau tidak mengelola dompetmu, duitmu dengan benar, engkau bukan beriman sejati. Dan Yesus ngomong setelah itu perumpamaan tentang mamon toh. Barang siapa setia perkara kecil. Apa itu? Duit. Jadi, ukuran yang paling rendah dari iman sejati adalah orang yang beres dengan duit. Saya ulang. Ukuran terendah dari iman sejati adalah orang itu beres pakai duit. Kalau orang gak beres pakai duit, ngomong tentang iman yang sejati, bingung kita. Itu sebabnya perumpamaan ini ditaruh oleh Lukas dengan sengaja, diapit dari tentang anak yang hilang, lalu kemudian tentang barang siapa setiap perkara kecil. Karena Yesus mau ngomong, hal rohani atau keuangan itu hal rohani. Jangan dipisahkan kalau keuangan itu duniawi, tapi kalau yang lain itu rohani. Enggak. Manajemen itu adalah hal rohani. Betapa pentingnya teman-teman. Kegagalan mengelola harta. Kegagalan dalam mempersiapkan kegagalan. Itu sebabnya Yesus ngomong gini. Bersama dengan mamon yang tidak jujur. Supaya kalau mamon itu sudah nggak beri jawab lagi. Engkau diterima di kemah abadi. Engkau diterima di kekekalan. Karena itulah kegagalan mengelola harta. Sama dengan kegagalan dalam mempersiapkan kekekalan. Orang, sekali lagi teman-teman sudah biasa dengar bagian ini, sudah biasa sekali. Tapi dengar, orang yang nggak bisa dipercaya duit, nggak bisa dipercaya yang lain. Percayalah, ukurannya yang paling rendah, yang paling kecil, duit. Perhatikan bendahara ini. Orang dunia loh. Tapi tahu bagaimana harusnya bersikap. Ketika tiba waktunya, semua kita punya waktu yang terbatas. Entahkah Tuhan segera datang secara universal, atau Tuhan datang secara pribadi melalui kematian pribadi lepas pribadi. Tapi waktunya sangat mendesak setiap kita. Pendek saja waktu yang dianugerahkan Tuhan kepada kita. Pertanyaannya bagaimana kita memanage keuangan kita. Karena ternyata keuangan atau iman sejati melibatkan dompetmu. Penting bagaimana engkau dan saya bisa mengelola keuangan. Rekan-rekan, ayo belajar yuk. Boleh saya cerita ya, tidak bermaksud bermegah, ampuni Tuhan kalau bermaksud bermegah, nggak ada maksud sama sekali. Tapi saya mau cerita ke teman-teman. Begitu saya diterima sebagai pengerja di Gereja Betani Nginden 1991. 2001, maksud saya, 1991. Tahun 2001 saya diterima, bekerja sebagai, tanda kutip, bukan full-timer gereja, tapi full-timer diaken. Jadi diaken di Nginden karena terlalu banyak, butuh orang yang bisa nangani mereka. Nah saya, beberapa diaken, 4 orang diaken kumpul duit, patungan, kemudian menggaji saya. Waktu itu 400.000, 4 orang 400.000, jadi setiap bulan saya digaji 400.000, saya mengatur jadwal mereka, undangan, dan lain sebagainya, pokoknya tentang semua diaken. Jadi saya, tanda kutip, saya menaruh diri mereka, saya sebagai jongos mereka. Gitu. Begitu saya terima gaji, saya ngomong sama istri saya, Ma, kita harus berbagi. Berbagi kepada papa di Sumatera, berbagi kepada papa di Sidoarjo. 400.000. Istri lagi mengandung anak pertama. Kami masih tinggal di rumah mertua, PMI, Pondok Mertua Indah. Kami masih bersama di sana. Gak mudah. Serius gak mudah. Berarti dikirim 100 ke Sumatera, dikirim 100 untuk Sidoarjo, tinggal 200. 200.000 ini kami harus hidup setiap bulan. Sebab kami percaya, masing-masing beda ya, masing-masing beda. Saya tidak menuntut kalian melakukan hal seperti yang saya lakukan. Setiap orang punya iman berbeda, sesuai dengan pertumbuhan iman, dia nanti akan bisa melakukan yang lebih besar lagi. Masing-masing beda, sebab kami sekolah Alkitab, 4 tahun, 5 tahun di asrama dilatih seperti itu, jadi kami terbiasa. Hidup susah itu biasa. Menderita itu biasa. Kelaparan atau terpuasa itu biasa. Itu sebabnya bagi kami nggak bisa. Tapi poinnya begini, rekan-rekan. Waktu kemudian kami bagi seperti itu, kami punya sebuah komitmen, percaya. Firman Tuhan kan berkata begini, hormatilah kedua orang tuamu supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Kata hormatinya, saya sudah khotbah di tempat ini, dia bentuk kata ekonomi. Orang tua itu harus didukung secara ekonomi di hari tua mereka. Supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Mungkin orang tuamu lebih kaya, nggak masalah. Tapi pemberianmu bagian dari perhatian kepada dia. Dan itu membuat dia senang dan panjang umur. Dia akan kembalikan kepadamu jauh lebih besar. Yang saya mau maksud, perhatikan perumpamaan ini. Ingatlah bahwa memanage keuangan, manajemen keuangan, itu hal rohani. Itu yang teman-teman dan saya harus pikirkan dengan serius.
Ingat, jangan dibedakan. Kalau tentang duit itu duniawi, tapi kalau tentang pelayanan gereja itu rohani. Nggak boleh. Sekali lagi, kegagalan mengelola harta. Kegagalan dalam mempersiapkan kekekalan. Saya ingat Pak Ponco ada buku. Nggak tahu masih dicetak apa enggak ya, tentang duit itu Pak ya. Beliau tulis di sana, kata uang, tentang mina, talenta itu di Alkitab itu lebih dari 2000 kali di dalam Alkitab kita ya. Tapi kata doa, 300-an. Ternyata bagi Tuhan betapa penting, seriusnya tentang memanage keuangan. Tentang keuangan, talenta, dan lain sebagainya. Sampai 2000-an ayat. Tapi tentang doa, 300-an. Berapa persen perbandingannya itu, rekan-rekan? Bagi Tuhan, ketika engkau diberkati melalui pekerjaan, engkau bekerja, engkau beroleh uang, itu ujian pertama dari kesejatian imanmu. Itu ujian pertamamu. Itu ujian yang paling cetek. Itu yang paling kecil. Barang siapa setiap perkara kecil, kepadanya dipercayakan kepada yang lebih besar. Rumitnya, kita pingin yang besar-besar, tapi lalai yang kecil ini. Karena itu rekan-rekan, ayo pikirkan ini. Saya tahu dari cara kalian menatap saya penuh serius begitu, saya tahu kalian sedang marah hatinya kepada saya. Tidak apa-apa, dalam Yesus kita bersaudara. Amin. Berhenti marahi saya. Kita lanjutkan yang kedua. Relevansinya. Hati-hati. Ada budaya konsumtif di dalam hidup kita sekarang. Jadi sebenarnya perumpamaan ini mau cerita tentang budaya konsumtif lawan tanggung jawab kekal. Perhatikanlah, si bendahara itu memboroskan, menghamburkan. Karena kata yang digunakan persis seperti yang digunakan Kristus tentang anak yang bungsu, konsumtif sekali. Orang yang begitu boros. Karena itu cerita ini cerita tentang dua kutub. Di sisi yang satu tentang orang yang begitu boros, konsumtif. Di sisi lain seorang yang penuh tanggung jawab tentang kekekalan. Betapa pentingnya orang-orang muda. Waduh, kalau bisa bicara tentang kita ini orang-orang yang begitu konsumtif ya. Kita sedang hidup di dunia budaya konsumtif begitu. Dunia modern mendorong kita menjadi orang yang konsumerisme dan kepemilikan itu. Nah, Yesus sedang menantang kita sebenarnya untuk menjadi bendahara, untuk menjadi pengelola, bukan pemilik. Kita hidup di dunia yang sedang seperti itu. Manusia flexing di mana-mana, pamer, dan lain sebagainya. Kemudian itu menjepit kita. Mau nggak mau kita dipaksa ikuti. Cobalah, kita fair, kita jujur ya. Apa kita konsumsi atau tidak? Coba jujur. Begini, ada berapa banyak baju di rumahmu? Berapa banyak yang sudah benar-benar hancur baru kau ganti lagi? Saya tahu sudah mulai senyum-senyum yang perempuan. Sebab bagi mereka, punya baju sudah 3 lemari, waktu mau temannya ulang tahun, tetap dibilang nggak punya baju. Sudah punya 3 lemari. Hello, hati-hati dengan budaya konsumtif. Orang ini kemudian mengalami kesulitan sebab dia begitu konsumtif. Terus saja, kalau kita ingin memenuhi keinginan kita itu kan daftarnya nggak ada habis-habisnya ya. Nggak ada habis-habisnya. Teman-teman, saya suka ngomong kepada jemaat, ya tolonglah jemaat itu. Ya memang kalau menggembala begitu. Karena itu kalau ingin menikmati seperti saya, jadi gembala ya teman-teman ya. Saya itu punya beberapa baju bagus, jas bagus, sepatu bagus, jam tangan bagus. Nggak ada satupun yang beli. Jadi jangan bilang saya konsumtif loh ya. Dikasih. Saya ngomong sama Pak Ponco, gak enak kalau dikasih sudah ditolak, ya tetap aja ngasih. Kalau ulang tahun ngasih, nanti tahun baru ngasih. Gak enak, gak dipakai. Kasih ke orang gak enak, apalagi dijual. Kan gak enak. Susah. Nah karena itu dengar ya, jangan buru-buru menghakimi kalau ada pastor Insta ya. Insta itu, pastor InStyle itu ya, di Instagram itu. Ada pendeta pakai jam tangan Rolex, jangan buru-buru menghakimi. Jangan-jangan dia dikasih. Kalau engkau lihat jamku bagus karena dikasih. Buat saya bagus karena saya nggak sanggup beli. Tapi dikasih. Bagi saya, kalau engkau mendapatkan sesuatu dengan cara terhormat, pakai saja, nggak usah takut. Mendapatkan dengan cara terhormat loh. Nggak korupsi uang gereja. Nggak pakai uang gereja. Saya khotbah kemana-mana terserah lah ini. Tapi yang saya mau beritahu, dengar, cerita ini mau memberitahu. Perhatikan budaya konsumtif sedang menjepit kita.
Kita hidup di tengah-tengah budaya yang begitu konsumtif. Sementara kita punya tanggung jawab kekal. Karena itu perlu berhati-hati. Gaya hidup yang hemat dan memberi adalah bentuk penyembahan kepada Allah. Melalui cerita ini, gaya hidup yang berhemat, gaya hidup yang mau memberi adalah bentuk penyembahan kepada Allah. Salah satu cara terbaik menyembah Allah dengan berbagi apa yang ada pada kita. Itu penting. Selanjutnya, yang ketiga, apa relevansinya buat kita, Pak? Teman-teman semua. Kemurahan hati adalah investasi kekal. Bagi orang dunia tadi, bendahara tadi, kemurahan hatinya menyelamatkan dia. Karena melalui kemurahan hatinya, mungkin saja dia segera dipecat oleh tuannya, tapi pasti dia beroleh sahabat. Dia beroleh teman, dia beroleh kehidupan. Tapi itu kan untuk orang dunia. Bagi kita, kita harus menarik perumpamaan ini sebagai pelajaran rohani. Kemurahan hati itu investasi kekal. Dunia menilai kekayaan berdasarkan akumulasi. Saya ulang ya, dunia menilai kekayaan berdasarkan akumulasi. Berapa banyak yang bisa engkau kumpulkan? Berapa banyak tabunganmu? Pundi-pundimu seberapa tinggi? Itu dunia cara menilainya. Tapi kerajaan Allah menilai kekayaan berdasarkan pemberian. Saya ulang. Dunia menilai kekayaan berdasarkan akumulasi yang kau punya. Tapi kerajaan Allah menilai kekayaan berdasarkan pemberian. Seberapa banyak engkau memberi. Bukan seberapa banyak yang bisa engkau kumpul, tapi berapa banyak yang engkau bisa berbagi. Itulah kekayaan bagi kerajaan Allah. Itu sebabnya kemurahan hati itu investasi kekal. Dia bukan hanya di kekinian engkau akan disukai, bukan hanya di kekinian engkau akan banyak mendapatkan pertolongan, tapi engkau berinvestasi kekekalan. Tapi sekali lagi kita hidup di dunia yang kekayaan diukur dari berapa banyak tabungan, berapa besar deposito, berapa banyak yang bisa kita kumpulkan, bukan berapa banyak yang bisa kita berikan. Masih ingat perumpamaan tentang janda yang memberi 2 peser itu? Itu sebabnya bagi kekristenan, memberi itu bukan berapa besar. Bukan berapa besar yang kita bisa beri, tapi berapa yang tersisa. Kemudian di perumpamaan ini muncul lagi. Rekan-rekan, ingatlah. Memberi adalah bentuk strategi kekal, bukan kerugian. Ayo belajar. Engkau yang sudah bekerja, engkau yang sudah produktif, engkau yang sudah menghasilkan. Mungkin kalau engkau hitung-hitung kok kayaknya pas-pasannya, ngepres ya. Enggak deh. Enggak mungkin bayar per puluhan. Ngepres banget dihitung-hitung. Bayar per puluhan, aduh. Apalagi zaman sekarang banyak ajaran yang aneh-aneh. Kenapa harus bayar per puluhan dan lain sebagainya. Aduh, bagi saya, sudahlah. Abraham belum ada hukum Taurat sudah bayar per puluhan. Jadi per puluhan itu bukan tentang hukum Taurat. Abraham belum ada, 430 tahun kemudian baru hukum Taurat datang. Abraham sudah bayar per puluhan. Kenapa kita nggak melakukan belajar bersama? Kan gitu ya. Nah kadang-kadang memang waktu kita hitung-hitung, aduh kok pas-pasannya, kok miss ya. Tapi saya mau cerita, ini saya tidak paksakan kepada semua teman. Ini saya. Waktu saya bergaji 400, kasih 100 kepada papa di Sumatera, kasih 100 kepada papa di Sidoarjo, lalu kemudian kami hidup dengan 200. Kami tidak pernah kekurangan. Entah bagaimana, ada aja. Yang penting punya integritas. Saya sudah pernah kesaksian di Nginden. Waktu anak saya lahir, teman-teman mulai ngomong, Pak John, semua minta rembes ke gereja, karena gereja akan ganti, rembes semua. Biaya dokter, biaya obat, semuanya rembes saja. Gereja akan ganti. Teman-teman saya ngomong gitu semua, teman-teman full timer waktu itu. Saya nggak mau. Sebab apa? Saya merasa saya pelayan Tuhan. Enggak lah. Ini kebutuhan pribadi saya, nggak ada hubungannya dengan kantor. Bagi saya begitu. Pak Aswin dengar. Dia panggil John datang ke rumah. Saya datang ke rumahnya, waktu itu rumahnya masih di depan rumahnya Om Alek. Saya masih ingat banget beliau lagi ada di atas tangga gitu, melihat ke arah kolam renang, saya datang. Ya Pak Aswin bilang gini, John saya dengar istrimu baru melahirkan ya? Iya Pak Aswin. Nah ini ya, dari saya, untuk kamu. Teman-teman, waktu saya buka, 2 kali lipat dari dana yang saya butuhkan. Jadi contoh, kalau saya butuhkan 100 rupiah untuk bayar dokter dan semuanya, Pak Aswin kasih 200 rupiah. Coba perhatikan, kalau
Ketika biayanya 100 rupiah, saya rembes ke gereja, saya cuma dapat 100 rupiah. Tapi ketika saya nggak rembes ke gereja, saya dapat 200 rupiah. 100%. Saya dapat. Apa yang saya mau beritahu teman-teman? Selama kita punya integritas, saya tidak bilang jangan jadi gila ya, nggak boleh juga. Kita perlu punya hikmat, itu dibutuhkan sebuah iman dan keberanian. Butuh latihan-latihan panjang. Kami sudah latihan di sekolah Alkitab. Kami berlatih terus karena itu kami punya keberanian Tuhan, tidak sedang mencobaimu Tuhan, tapi melatih diri untuk tunduk kepada kebenaran firman. Ingat, belajar, kemurahan hati itu investasi kekal. Sekali lagi, kekayaan bagi dunia dinilai berdasarkan akumulasi, tapi kekayaan dalam kerajaan Allah dinilai berdasarkan pemberian. Yang mengerti katakan amin. Ya. Yuk tepuk tangan buat Tuhan kita yuk teman-teman. Kemudian pelajaran selanjutnya, apa yang kita bisa pelajari? Ingatlah rekan-rekan melalui cerita ini, relasi dengan sesama itu adalah harta sejati. Saya ulang, relasi dengan sesama itu harta sejati. Tuhan Yesus ngomong begini, bersahabatlah dengan mamon yang tidak jujur. Perhatikan, kita repotnya, kita bersahabat dengan mamon, tapi dalam pengertian kita pegang itu mamon kuat-kuat. Kita pegang duit kita, materi kita, talenta kita, waktu kita pegang kuat-kuat. Tapi dalam cerita ini kita diberitahu, bersahabatlah dengan mamon yang tidak jujur, supaya kalau mamon itu nggak bisa tolong lagi, engkau diterima di kemah abadi. Apa maksudnya? Perhatikan bendahara ini, orang dunia lebih memilih relasi dengan sesama sebagai harta sejatinya daripada mamon. Rekan-rekan penting sekali, relasi dengan sesama itu harta. Sebab kita bertumbuh melalui relasi, kita nggak bisa bertumbuh sendiri. Kita diproses karena relasi. Melalui konflik-konflik, melalui benturan-benturan, kita sedang dibentuk. Karena itu relasi itu harta sejati. Betapa pentingnya membangun relasi. Mereka yang mahir membangun relasi dengan integritas yang baik, dengan kejujuran yang tinggi. Ini orang-orang yang dekat dengan keberhasilan dalam banyak hal. Serius teman-teman. Serius sekali. Kalau engkau punya integritas dalam membangun sebuah relasi, engkau tidak mencari keuntungan-keuntungan motif-motif tertentu, motivasimu benar, aku berelasi dengan engkau sebab aku mengasihimu karena engkau tubuh Kristus, begitu? Apa yang terjadi? Orang yang mahir membangun relasi, lebih dekat kepada banyak keberhasilan. Itulah cara Allah, hukum Allah untuk memberkati anak-anaknya. Itu sebabnya, rekan-rekan, betapa pentingnya gunakan apa yang kita miliki, harta kita, talenta, kekayaan, waktu, gunakan itu sebagai tanda kutip mamon yang tidak jujur. Bangun persahabatan melalui itu. Saya sudah pernah cerita kepada teman-teman, dulu kalau saya masih kuliah sekolah teologi dari Malang, kalau praktek ke Sidoarjo suka naik bus. Bagaimana cara penginjilan di sebelah? Membuka percakapan, begitu kondektur datang tarik itu, uang itu ongkos itu saya langsung keluarkan, Pak, sekalian sama bapak ini. Saya bayarin. Begitu saya bayarin, bapak bilang, jangan mas, jangan. Enggak apa-apa Pak. Setelah dibayarin, lalu mulai cerita Injil. Sungkan dia enggak dengar. Udah dibayarin. Ini namanya cerdik. Menggunakan mamon yang tidak jujur. Boleh enggak? Boleh. Paulus menggunakan beberapa kali kecerdikannya. Saya mau cerita tentang Paulus. Kalau selesai di bagian ini, selesai lah, enggak apa-apa. Paulus cerita tentang kecerdikannya. Kalau kita baca di dalam Injil Kisah Para Rasul. Paulus itu, suatu kali dia disidang. Masih ingat? Di pasar ramai sekali, ada blok orang Yahudi, ada non-Yahudi. Sama-sama benci Paulus karena Paulus beritakan Injil. Lalu Paulus ngomong apa? Perhatikan kecerdikannya. Dia bilang begini, aku dibawa ke pengadilan ini sebab pengharapanku akan Israel. Apa itu? Pengharapan akan Mesias. Wah, langsung orang-orang Yahudi terbakar semangatnya. Loh, kenapa dia harus diadili? Kenapa dia harus dihakimi? Dia kan mengharapkan pengharapan Israel tentang Mesias. Ngamuk kepada orang-orang non-Yahudi, benturan rame. Bolehkah itu? Firman Allah mencatat. Paulus tidak sedang ingin membenturkan orang-orang, tapi dia gunakan kecerdikannya. Dia kejepit. Dia mau dianiaya oleh orang non-Yahudi maupun orang Yahudi. Bagaimana caranya?
Untuk dia lolos dari situasi itu, dia gunakan kecerdikannya. Aku di sini, kalian hadapkan aku ke pengadilan ini, karena pengharapanku akan Israel. Wah, orang-orang Farisi, orang-orang ahli Taurat, para perantauan yang mendengar begitu menyala, mereka marah sekali. Kenapa orang beriman kepada pengharapan Israel disisa? Itu yang pertama. Yang kedua, dia pernah lagi di depan Agripa, setelah dia ngomong banyak-banyak tentang teologi, sampai Agripa bilang, hampir-hampir aja aku jadi Kristen, Paulus, karena kepintaranmu itu kamu hampir gila kamu. Paulus kan ngomong di sana mempresentasikan, tapi perhatikan kecerdikannya itu. Waktu dia mau ditangkap, dia ditangkap, kemudian dia disiksa, dia ngomong apa? Hei, kenapa kamu siksa aku? Ini bahasa saya parafrasekan. Dia bilang ini, hei, lu siksa aku, tahu nggak? Gue ini warga negara Romawi. Wah, ketakutan semua orang. Sebab apa? Nggak ada orang boleh sentuh warga negara Romawi tanpa diadili terlebih dahulu. Nggak ada. Dan Paulus kewarganegaraannya kan kewarganegaraan bukan pemberian. Papanya tukang tenda. Karena papanya tukang tenda, sejarah mencatat suka mendapat kontrak untuk membangun tenda bagi prajurit-prajurit Romawi yang akan menginvasi satu bangsa lain. Jadi untuk menjajah bangsa lain, tentara Romawi butuh kemah, tenda-tenda. Nah, bapaknya Paulus itu tukang tenda. Sering dapat orderan dari militer Romawi sehingga penghargaan kepada bapaknya diberi warga negara Romawi, warga negara kelas 1. Tapi Paulus warga negaranya bukan pemberian. Warga negaranya begitu dia terlahir sebagai warga negara Roma. Sebab papanya warga negara Roma. Jadi kelahiran Paulus itu warga negara Romawi, dia warga negara kelas 1. Dia punya dui kewarganegaraan. Warga negara Yahudi, warga negara Romawi. Dia gunakan itu, perhatikan kecerdikannya. Betapa pentingnya cerdik jadi anak-anak Tuhan. Dia langsung ngomong gini, bisakah seseorang warga negara Romawi dihakimi tanpa diadili? Semua ketakutan. Langsung diam semua. Mereka mengundurkan diri. Lalu yang ketiga, dia gunakan kecerdikannya lagi. Di depan Agripa. Dia ngomong begini, aku naik banding. Hanya warga negara Romawi yang boleh naik banding. Warga negara di luar Romawi nggak boleh naik banding. Paulus bilang, aku naik banding. Agripa ngomong, sebenarnya orang ini nggak perlu naik banding. Dia sudah harus dilepaskan. Nggak ada hukum yang dia langgar. Seharusnya dia sudah bisa bebas tanpa harus naik banding. Tapi kenapa Paulus naik banding? Sekarang sejarah baru tahu. Para arkeolog menggali, mencari tahu. Oh, pintar itu cerdiknya Paulus. Dia sengaja naik banding. Sebab apa? Dia pingin ketemu kaisar. Dia mau injili kaisar. Sehingga kemudian sejarah menceritakan, kelihatannya dia bertemu dengan kaisar dan sempat menginjili kaisar. Jadi dia gunakan haknya sebagai warga negara Romawi untuk naik banding. Apa yang mau diberitahu Bapak? Bapak Ibu, teman-teman Bipro, pentingnya cerdik. Kecerdikan itu penting. Sayangnya kita anak-anak Tuhan. Tuhan Yesus yang ngomong. Orang dunia ini lebih cerdik kepada sesamanya. Tapi anak terang, ternyata kita lebih dungu. Kocak kita ini. Nggak boleh. Kan Tuhan Yesus ngomong di bagian lain loh. Cerdik seperti ular, tulus. Iya. Tapi orang Kristen banyak apa? Tulusnya seperti ular, cerdik kayak merpati. Ya, disembelilah kita. Mana ada ular yang tulus? Dan tidak ada merpati yang cerdik. Kita balik. Dan jujur saja kita harus mengakui perkataan Kristus ini teguran yang paling keras buat para murid secara khusus, tapi orang Farisi dan ahli Taurat langsung paham apa artinya, dan orang-orang pendosa di sekitarnya. Orang dunia seringkali lebih cerdik daripada kita, anak terang. Nggak boleh. Itu sebabnya perumpamaan ini, Anja Stewart ini, Lani sekali lagi ini tema saya tidak tahu ya, para panitia di Bipro ini keren-keren sekali kalau bikin tema. Per satu bulan bagus-bagus. Ini penting sekali loh. Yang ini, bagian ini kita nggak punya. Cerdik itu loh. Ayo teman-teman, betapa pentingnya cerdik. Saya bisa banyak khotbah panjang lagi, ada banyak. Sebenarnya ada 9 poin. Tadi bertiga kan? Masih ada 9 poin lagi, sabar ya teman-teman ya. Satu lagi ya, kita selesai. Ingat, oke? Kalau begitu, bagian terakhir. Kalau kita bisa coba simpulkan kira-kira khotbah ini. Apa sih poin paling penting dari khotbah ini? Ya sudah, cuman ini penting, poin yang paling penting. Bahwa kita ini pengelola, bukan pemilik. Semua kita adalah bendahara. Paulus berkata dalam 1 Korintus 4 ayat yang kedua. Multimedia boleh bantu saya? Multimedia bantu saya tampilkan ya 1 Korintus 4 ayat yang kedua, kita tunggu sebentar, multimedia akan tampilkan ayat. 1 Korintus pasal 4 ayat yang kedua, firman Allah berkata begini. Sebentar. Kita baca bersama-sama yuk ayat ini. 1, 2, 3.
Yang akhirnya dituntut dari pelayan-pelayan yang demikian ialah bahwa mereka ternyata dapat dipercayai. Terjemahan yang lain, kalau terjemahan yang lain berkata begini, kira-kira ya, bahwa yang dituntut dari seorang bendahara ialah bahwa ia ternyata dapat dipercayai. Memang steward itu kadang digunakan, diterjemahkan sebagai bendahara, kadang diterjemahkan sebagai pelayan. Tapi ada terjemahan lain yang mengatakan yang dituntut dari seorang bendahara ialah bahwa ia ternyata dapat dipercayai. Kalau kita bisa peras jadi satu poin saja narasi yang diceritakan oleh Tuhan Yesus, poinnya cuma ini. Ingat teman-teman, manusia adalah bendahara, tidak pernah jadi pemilik. Karena itu kita ini pengelola, kita semua ini adalah bendahara-bendaharanya Tuhan. Kita akan dimintai pertanggungjawaban rekan-rekan, pasti. Cepat lambat semua kita akan dimintai pertanggungjawaban. Karena itu berlakulah cerdik untuk bisa mempertanggungjawabkan apa yang dipercayakan kepada kita. Penting sekali. Kalau begitu, kalau kita melihat kepada cerita perumpamaan ini, diapit oleh si bungsu yang memboroskan, lalu kemudian tentang talenta, tentang perkara kecil, mamon itu perkara yang kecil, dia dijepit di tengah-tengah. Kalau begitu, apa yang mau diberitahu? Kira-kira begini, sederhananya rekan-rekan. Ternyata, pertobatan sejati, seperti yang dialami oleh si bungsu, pertobatan sejati, harus dimulai dengan kesetiaan kepada perkara kecil, yaitu mamon, harta. Ayo teman-teman, ini bagian yang paling tidak enak di dalam kekristenan, tapi semua kita diminta bahwa kita hanya stewardship, pengelola. Kita tidak pernah menjadi pemilik. Saya tutup, masih ingat cerita tentang Ayub. Kita tahu cerita semua tentang Ayub. Saya akan ulang, saya nggak bosan-bosan cerita tentang Ayub ini. Kenapa dia berani berkata begini? Dengan telanjang aku datang, dengan telanjang aku akan pergi, terpujilah nama Tuhan. Semua sudah habis. Sudah habis semua. Anaknya sudah mati, hartanya habis, ladangnya, ontanya, semua habis. Bahkan istrinya meninggalkan dia. Nggak sampai di situ. Badannya penuh dengan borok semuanya. Tapi Ayub tidak berbuat dosa dengan mulutnya. Dia masih berkata, dengan telanjang aku datang, dengan telanjang aku akan pergi, terpujilah nama Tuhan. Kok bisa begitu? Iya, Ayub tahu dia cuman stewardship, pengelola. Ketika sang pemilik mengambil, sang pemilik sejati mengambil apa yang ada padanya, dia nggak jadi kecewa. Dalam pengertian, tidak murtad. Mungkin sakit, mungkin sedih. Tapi Ayub tahu bahwa dia, semua yang ada padanya bukan miliknya. Repotnya kita ini teman-teman, waktu kita diberi handphone, oleh Tuhan diizinkan kita beli handphone, kita pegang handphone. Kemudian kita anggap ini handphone milik kita sejati. Sehingga waktu handphone ini diambil, dicuri orang, kita kecewa, kita marah. Padahal ini cuma titipan. Oh Pak John, karena titipan, boleh nggak aku pinjam? Oh nggak boleh, ini handphone saya, jadi jangan pinjam ya tolong. Nggak. Seringkali kita itu cuma dititipkan oleh Tuhan, kelamaan kita pegang. Lalu kemudian bertukar, kita pikir itu milik kita. Kita sertifikatkan, ini milikku. Itu sebabnya ketika diambil dari kita marah, kita kecewa, kita sakit hati. Padahal kita cuma pengelola, kita pelayan, kita steward, kita bendahara. Tapi jadilah bendahara yang cerdik. Jadilah bendahara yang jujur. Bukan bendahara yang memboroskan atau menghambur-hamburkan harta si Tuhan. Karena itu sekali lagi, pertobatan yang sejati, karena sekali lagi perumpamaan ini dijapit oleh dua perumpamaan sebelumnya, maka pertobatan yang sejati harus dimulai dengan apa? Bagaimana engkau mengelola apa yang ada padamu? Keuanganmu. Ayo kita belajar bersama-sama, rekan-rekannya. Tidak berarti saya sudah lebih hebat, kita akan belajar bersama-sama. Tuhan Yesus memberkati teman-teman. Yuk tepuk tangan buat Tuhan kita.